Ya, sikap bimbang mengambang masih tinggi beberapa kelompok begitu ya harus ditangkap juga oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres nanti. Kita akan langsung membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, masih bergabung bersama dengan kami? Ya Marvin, siap. Siap. Mas Burhan, tadi kan sudah disampaikan ya dari hasil survei oleh rekan kami Sisil tadi angka swing voters masih tinggi. Kenapa masih tinggi ya? Apakah masih banyak yang belum menentukan pilihan atau kurang minat menentukan pilihan? Terutama lebih karena dua faktor ya. Yang pertama adalah mereka yang punya pilihan, tetapi pilihannya itu masih mudah untuk berubah. Jadi masih mudah untuk pindah ke lain hati. Jadi definisi swing voters yang pertama adalah mereka yang sudah punya preferensi elektoral, tetapi iman elektoralnya masih lemah, belum kafah, gitu ya. Nah, yang kedua adalah mereka yang belum memiliki undecided voters. Nah, kalau di total dua kategori swing voters ini, itu kira-kira pemilih mengambang itu mencapai kisaran antara 50 sampai 65%. Nah, untuk swing voters di pileg atau pilihan terhadap partai biasanya lebih gede ketimbang swing voters di pilpres. Karena kalau pilihan di pilpres itu jumlahnya lebih sedikit dan mereka memilih pasangan capres-cawapres lebih jelas, lebih kelihatan orangnya, mana yang akan mereka pilih. Sementara pilihan kepada partai, itu selain partai-partai kita banyak, juga diferensiasi ideologis antar partai terlalu kecil. Jangan lupa tingkat partai ID atau mereka yang dekat dengan partai di Indonesia, itu hanya kisaran 10%. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan swing voters terhadap partai atau di pileg itu umumnya lebih gede, kurang lebih sekitar 2/3, sementara swing voters di pilpres itu masih sekitar 50-an%. Tetap besar, tetapi lebih sedikit dibanding pileg. Tapi at the end yang ingin saya katakan adalah swing voters yang masih besar ini memberi insentif buat siapapun, baik pasangan capres-cawapres di pilpres atau partai politik untuk kerja keras. Karena kalaupun toh misalnya mereka sekarang berada di atas, itu tidak ada jaminan mereka akan unggul di pilpres atau di pileg nanti. Karena tadi masih banyaknya proporsi warga yang mengambang. Oke, Mas Burhan, tapi apakah jangan-jangan karena kebanyakan gimmick begitu jadi muncul cancel culture alias kemudian yang sudah memiliki suara kemudian menarik dukungannya dan memilih untuk menjadi swing voters? Nah, itu hipotesis yang menarik juga Marvin ya, karena minimnya diferensiasi ideologis dan programatik antar partai itu mengakibatkan tokoh-tokoh yang diusung oleh partai di pilpres itu lebih banyak memakai pendekatan kampanye yang bersifat gimmick, non programatik. Nah, akibatnya masyarakat mudah pindah kalau misalnya gimmicknya per hari ini ternyata tidak cocok untuk mereka terima di kemudian hari. Nah, ini yang menjelaskan dalam konteks pilpres misalnya terjadi saling salib antar terutama top 3 ya, Mas Anies, Pak Prabowo maupun Ganjar Pranowo selama 3 tahun terakhir ini. Jadi kita cek ternyata naik turun ya, suara publik untuk ketiga capres ini. Mungkin karena masyarakat kita mudah sekali ya, mudah pindah, mudah berubah preferensinya, dan saat yang sama capres juga belum memakai pendekatan yang tepat ya untuk mendapatkan dukungan yang lebih loyal, lebih kuat. Jadi ini sekaligus otokritik buat semua pihak, stakeholder partai politik maupun demokrasi kita untuk memperbaiki sistem kampanye yang berbasis gagasan sehingga mendorong pilihan publik lebih loyal, lebih stabil. Oke, Mas Burhan, singkat saja, tapi di satu sisi Prabowo berhasil meraup dukungan dari relawan Joko Widodo. Apakah artinya angka swing voters di dalam tubuh PDIP sendiri juga masih tinggi, Mas Burhan? Betul. Jadi kalau dibanding partai lain sebenarnya PDI Perjuangan relatif kuat. Cuma ya, pendukung Presiden Jokowi kan lebih besar ketimbang mereka yang memilih PDI Perjuangan. Kalau dianalisis dari mereka yang memilih PDI Perjuangan dan kemudian mendukung Ganjar, itu masih cukup besar, sekitar 60-an% pemilih PDI Perjuangan memilih Ganjar Pranowo. Tetapi pemilih Joko Widodo itu kan datang bukan hanya dari PDI Perjuangan. Nah, mereka pemilih Pak Jokowi yang memilih partai lain itu yang pindah
terutama ke Prabowo Subianto. Jadi pada titik ini lagi-lagi ya, meskipun saya harus katakan nih ya, jangan bergembira dulu nih buat Pak Prabowo, Ya, karena singkat saja, Mas. iman elektoral pemilih kita masih mudah berubah, jangan-jangan petanya juga berubah. Apalagi Nah, pemilu masih 9 bulan ke depan. Jangan lupa Pak Prabowo pernah berada di peringkat ketiga, disalib oleh Mas Anies, disalib oleh Ganjar Pranowo. Jadi kalau misalnya terlena, bisa jadi swing voters yang mudah berubah kembali menjauhi Pak Prabowo. Jadi apapun bisa hmm, terjadi karena besarnya proporsi pemilih yang mengambang tadi, baik. dan karenanya calon presiden atau partai politik yang masih berada di bawah, yang belum mendapatkan dukungan yang signifikan, itu bukan akhir buat mereka, Nah, bukan kiamat baik. buat mereka. Masih ada waktu 9 bulan untuk mengubah keadaan dan menciptakan kejutan di 14 Februari 2024. Kejutan-kejutan taktis yang kita harapkan di sini. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih.